Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Mosaik Budaya dan alhamdulillah kita di pagi hari ini sudah kedatangan tamu di studio kami. Ada Abdullah Daeng Siruah, beliau adalah Ketua Dewan Suro Dewan Adat Pulau Pak Jenekang, dan kali ini kita akan berbicara mengenai tamu taung Pulau Pak Jenekang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, oke, mikrofonku kayak biasa kemarin. Bolehkah yang di sebelahnya De Fahrudin mikrofonnya Tabe? Ada memang dari kemarin tuh mikrofonnya kurang bersahabat dengan saya. Mic-nya ya, oke, mic-nya oke Tabe. Oke.
Baik, nanti kita akan bicara sahabat budaya bagaimana itu tamu taung seperti apa, kenapa dia juga menjadi warisan budaya tak benda. Kita akan bicara bersama juga narasumber kita ada Abdullah Daeng Sirwa. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah bajik-bajik. Lama tidak ketemu di Iya, baru lagi datang. baru lagi berkunjung ke Iya. RRI. Oke, Dullah, ini saya panggilnya Dullah sahabat Iya, budaya karena sering dengan beliau jadi panggilnya Dullah. Dullah, kalau bicara tentang tamu taung, ini kan pastinya di Pulau Pak Jenekang. Boleh tahu di mana itu Pulau Pak Jenekang? Ya, jadi Pulau Pajenengang itu masuk dalam administrasi Kabupaten Pangkep, Kecamatan Liukan Tupak Birin, Desa Maturo Deceng. Jadi Pulau Pajenekang itu adalah suatu pulau kecil Iya. yang di dalamnya itu terdapat 2 dusun, selatan dan utara, dan terbagi dalam 4 RW dan 8 RT. Oh iya. Jadi ini ya, sudah jelas sahabat budaya Pak Jenekang itu di mana, Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep. Oke, baik. Kalau bicara tentang tamu taung sendiri, nah setiap tanggal berapa itu sebenarnya pelaksanaan dari tamu taung? Ya, jadi tamu taung itu setiap pelaksanaan kegiatannya itu berdasarkan penanggalannya Hijriah. Hijriah. Iya, bukan Masehi. Jadi itu tepatnya di bulan Muharram. Bulan Muharram, Iya. yaitu Jumat ketiga, Jumat kedua, kemudian Jumat terakhir gitu. Itu Ya, jadi ada prosesinya. Jadi mulai masuk Jumat pertama bulan Muharram ada rangkaian kegiatan ritual yang dilakukan masyarakat Pulau Pak Jenekang. Kemudian menuju Jumat kedua di bulan Muharram juga ada kegiatan ritual. Kemudian sebelum masuk Jumat ketiga bulan Muharram, tepatnya di hari Kamis, itu ada prosesi juga. Jadi acara inti atau puncak tamu taung itu Iya. di hari Jumat ketiga bulan Muharram gitu. Jumat ketiga bulan Muharram. Itu dari dulu seperti itu ya? Iya, dari dulu seperti Dari itu. zaman nenek moyang sampai saat ini. Mulai Tidak dari berubah. tidak berubah. Adapun artinya bukan perubahan sih, penataan ya. Penataan supaya rangkaian kegiatannya terlihat rapi dan betul-betul tertata dengan baik gitu. Oh begitu deh. Oke. Baik, itu sudah jelas sahabat budaya, ternyata di bulan Muharram ya. Iya, Oke. itu. Tidak boleh di bulan-bulan lainnya. Tidak boleh. Harus di situ. Harus di bulan Muharram gitu. Oke, baik. Sejak kapan tamu taung itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia? Ya, jadi ditetapkannya tamu taung itu acara prosesi penetapan warisan budaya tak benda Indonesia itu mulai tanggal 19 sampai 23 Agustus 2024. Itu tepatnya di Jakarta. Jadi semua warisan budaya tak benda Indonesia di seluruh provinsi Sulawesi Selatan, di berbagai kabupaten kota di Indonesia yang ikut dalam penetapan warisan budaya tak benda Indonesia, termasuk di dalamnya ini adalah tamu taung dari Pangkep yang mengikuti penetapan sidang warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi Kenapa tertarik? ya, jadi saya dorong tamu taung ini supaya bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda karena mengingat perjalanannya tamu taung ini yang sudah lama. Itu tahun ini jadi tamu taung itu sudah ke 123 tahun. Wah. Perjalanannya gitu. Jadi Maksudnya sudah sejak lama ini selalu diadakan dan Selalu tidak diadakan. pernah putus. tidak pernah putus. 100 berapa? 123 tahun. Lama juga. Makanya saya dorong karena mengingat itu tadi sangat disayangkan gitu karena dari berbagai kegiatan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan juga ada beberapa warisan budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sehingga saya dorong juga ini tamu taung supaya artinya dapat pengakuan lah, dapat pengakuan di tingkat nasional gitu.
gitu. Oke. Kalau prosesnya seperti apa sehingga Tamu Taung ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda? Ya. Selain tadi yang dijelaskan, Siap. boleh? Jadi prosesnya itu saya kerja mulai 2016. Memang sudah lama sih sebenarnya. Wah, 2016 Iya, deh, oke. sudah lama. Jadi sejak 2016 itu pertama kali saya kerja ini Tamu Taung. Itu dimulai rangkaian kegiatannya. Saya rapikan dulu. Saya rapikan dulu pelaksanaan penataan kegiatan Tamu Taung ini Dari proses awal. dari proses awal sampai berakhir kegiatan itu. Mohon maaf saya potong dulu. Memangnya dulu-dulu itu tidak beraturan atau seperti apa? Atau memang sudah beraturan tapi lebih diperbaiki lagi? Iya, sebenarnya sudah beraturan, tapi artinya lebih saya ini rapikan kembali, rapikan sehingga karena kita mengingat para pengunjung ini semakin banyak begitu, sehingga perlu ada visual dari orang-orang yang melihat untuk membuat mereka berkesan begitu. Sehingga saya betul-betul di sini rapikan, ada penambahan apa segala macam, sehingga betul-betul kegiatan Tamu Taung ini terlihat sakral. Sakral begitu. Jadi 2016 saya mulai itu penataannya. 2016 sampai 2020 saya tata, saya rapikan, saya sempurnakan begitu. Ya, tanpa ada saya kurangi dari original kegiatan Tamu Taung itu mulai dari pertama dilaksanakan sampai dengan hari ini. Jadi itu 2016 sampai 2020. Saya rapikan. Nah, kebetulan di 2019 itu saya diangkat menjadi kepala dusun. Kebetulan. Kenapa kepala dusun muda ya? Itu. Kebetulan Kenapa? 2000. Ya, Jadi oke. saya tata Tamu Taung 2016 sampai 2019. 2000 ya, akhir 2019 saya dipercayakan. Ini kebetulan Kebetulan saya diangkat menjadi kepala dusun waktu itu sampai 2023 akhir. Oke. Saya diangkat. Jadi 2000 yang saya lakukan di Tamu Taung itu setelah saya menjadi kepala dusun, diamanahkan, itu saya buka komunikasi. Saya buka komunikasi di hampir semua perguruan negeri dan swasta di Makassar. Saya membuka komunikasi untuk para mahasiswa, para mahasiswa yang mau KKN. meneliti KKN, mau membuat skripsi. Saya dorong untuk mengangkat Tamu Taung. Saya mendorong untuk mengangkat Tamu Taung karena kenapa? Persyaratan suatu kegiatan untuk dijadikan warisan budaya tak benda di Indonesia harus adalah kajian akademiknya. Iya. Harus ada kajian akademiknya. Oke. Sehingga perjalanannya itu 2020 sampai 2023 saya rangkum semua. Jadi berbagai mahasiswa yang meneliti di Pajanikan tentang Tamu Taung saya rangkum. Saya rangkum, setelah saya rangkum saya kerja, kemudian saya bawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan membawahi kegiatan ritual adat yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Saya bawa situ, kemudian dia proses kembali, kemudian dia ajukan ke provinsi di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Oh, jadi semuanya itu dirangkum ya Saya untuk rangkum. mengangkat itu. Skripsinya atau apanya nih, mohon maaf Udullah, yang mereka angkat sampai bisa menjadi Tamu Taung itu terkenal begitu. Iya. Menjadi warisan tak benda. Ya itu. Jadi saya dorong untuk semua para peneliti di mahasiswa untuk menuliskan dari awal kegiatan sampai akhir, kemudian sejarahnya, kenapa bisa ini ada, siapa pencetusnya, apa segala macam, itu semua yang saya saya dorong ke mahasiswa untuk dijadikan skripsi, kemudian menjadi kajian akademik, karena itu salah satu persyaratan mutlak. Sekalipun persyaratan yang lain terpenuhi, kalau tidak ada kajian akademiknya itu tertolak begitu. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, baru tahu pengalaman lagi nih kembali ya. Iya, itu karena karena 2023 tahun lalu itu saya dorong, tapi ada beberapa ya berkas yang kurang lengkap dokumen.
untuk saya perbaiki tambah segala macam. Jadi bukan tahun ini tahun lalu juga saya sempat daftarkan, tapi belum di ACC-kan, jatuh di provinsi. Masih ada yang mau diperbaiki, dilengkapi begitu. Baru tahun ini, tepatnya di 19 Agustus 2024 sampai 2000 tanggal 19 sampai tanggal 23 Agustus 2024, tamu tahun Pulau Panjainekan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2024. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu. Akhirnya perjuangan berbuah hasil ya, begitu ya. Oke, kalau bicara tentang tamu tahun kan pastinya juga ini bukan sedikit orang yang terlibat. Iya, betul. Nah, apakah Dula sendiri yang terlibat atau juga masyarakat di sana juga antusias untuk membantu hal ini bisa menjadi, atau Panjainekan bisa menjadi warisan budaya tak benda? Iya, jadi untuk keterlibatan setiap pelaksanaan tamu tahun itu semua masyarakat tanpa terkecuali Antusiasnya antusias tinggi. semua masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang tua, semua terlibat di situ. Adapun dalam penyelenggaraan di acara inti ada memang beberapa orang di lingkup Dewan Adat itu yang melaksanakan langsung kegiatan tamu tahun. Masyarakat umum dia mempersiapkan segala bentuk kesiapannya di rumah. Apa itu persiapannya yang biasa disiapkan? Kue-kue, karena tamu mereka masing-masing datang di rumahnya, entah keluarga, kerabat dan lain-lain itu dari berbagai pulau maupun dari daratan, bahkan di Makassar, di luar Makassar pun, bahkan di luar provinsi Sulawesi Selatan juga biasa datang berkunjung di Panjainekan pada saat kegiatan tamu tahun. Kalau boleh tahu juga tradisi tamu tahun tadi yang kita bilang harusnya di Masehi ya, di mana? Hijriah. Hijriah, Ya? Hijriah, bukan di Masehi ya. Bukan. Itu sebenarnya prosesinya dari awal tuh apa? Tadi belum digambarkan. Apa sebenarnya prosesi awal yang dilakukan hingga sampai kejadian bahwa tamu tahun itu menjadi warisan tak benda? Apa keunikannya begitu? Iya. Ya, ada beberapa, karena kan begini. Tamu tahun itu, kata tamu tahun itu hampir semua di Sulawesi Selatan kegiatan menamai kegiatan ritual tahunannya itu adalah tamu tahun. Iya, hampir semua. Hampir semua. Iya, tapi khusus kita di Pulau Panjainekan, tamu tahunnya itu punya ciri khas dan beda daripada yang lain gitu. Beda daripada yang lain. Yang pertama tadi itu pelaksanaan tamu tahun itu penanggalannya itu Hijriah, bukan Masehi. Oke. Itu pertama. Kedua, rangkaian acara kegiatan tamu tahun itu kita panjang daripada daerah lain gitu. Berapa hari lagi itu? 19 sampai 23 ya? Bukan. Oke. Itu Jumat pertama, Jumat kedua, dan Jumat ketiga. di Itu bulan panjangnya Maret. ya? Iya, gitu. Itu panjang. Kemudian yang ketiga, yang unik lagi, tamu tahun ini tempatnya di pulau. Nah, itu pelaksanaannya. Sementara yang lain itu di daratan, gitu. Begitu. Itu ini beberapa Dan itu keunikan. hasil-hasil alam yang dipersembahkan begitu atau diambil untuk sebagai menu untuk dimakan begitu ya. Iya, kue-kue begitu. Lebih kita ke kue-kue tradisional. Ikannya kan dari tidak, artinya begini, itu hanya pengadaan tempatnya aja. Ya, gitu. Untuk ciri khasnya itu adalah kue gitu. Itu harus kita munculkan. Kue apa boleh tahu kuenya di sana? Cucur misalnya, cucur teh nih. Ada lagi macam-macamnya berapa macam-macam. Ya, ada sekitar kurang lebih 12 macam kue itu yang dihadirkan pada saat tamu tahun. Jadi lebih kepada pengucapan rasa syukur Rasa juga syukur, ya. gitu. Oke, baiklah. Baik, kalau respon dari pemerintah sendiri, bagaimana ini melihat hal ini? Respon, ya, jadi respon pemerintah. Artinya saya lihat dari itu tadi, saya berdasarkan di pertama kali saya terlibat di tamu tahun itu di 2016 ya. 2016, seiring berjalannya waktu sampai dengan hari ini, itu perhatian mulai
mulai kami diperhatikan terkait pelaksanaan tamu-tamu, tapi perhatian itu kami belum merasa terpenuhi atas perhatian itu, karena setiap kali kegiatan ada hal yang ingin kita lakukan tapi tidak bisa. Ya, karena itu tadi, karena pelaksanaan tamu tahun bukan penganggaran yang sedikit, penganggaran yang sedikit, karena setelah saya rangkum secara keseluruhan pengeluaran uang yang kami pakai setiap kali pelaksanaan tamu tahun itu kurang lebih 1 M memang. Kurang lebih 1 M. Iya, kurang lebih 1 M. Kenapa bisa sebanyak itu? Iya. Apa yang menyebabkan sampai dana sebesar itu digunakan? Apa-apa saja untuk pengeluaran tersebut? Iya, jadi itu masing-masing rumah punya persiapan sendiri. Iya, itulah saya rangkum. Apa-apa biasa yang disiapkan? Kue-kue di masing-masing rumah begitu dia. Kue. Terus ada tidak yang semacam dekor-dekornya atau begitu? Ya, tergantung pribadi orang rumahnya itu. Dia mau dekor rumahnya atau tidak, itu tidak terlalu dipaksakan ataukah dianjurkan begitu. Tetapi untuk kue ini memang harus. Memang harus. Dan itu banyak. Itu banyak. Satu rumah saya banyak. Iya, satu rumah. Jadi rumah tanpa terkecuali gitu. Makanya saya katakan tadi. Jadi di Pulau Pak Jenekan tuh semua rumah seperti itu. Harus seperti itu. Makanya saya katakan tadi keterlibatan masyarakat itu semua masyarakat tanpa terkecuali di tamu-tamu ini. Betul-betul kegotong royongan, persatuan ada di Pak Jenekan. Gitu. Jadi keluarga semua yang datang ke rumah masing-masing keluarga yang ada di sana itu diajak untuk menikmati menu yang tersaji dari luar gitu. Dari luar. Kalau di masyarakat setempat sendiri, masyarakat Pak Jenekan ya masing-masing di rumahnya kan punya kue masing-masing. Jadi tidak mesti ajak tetangga, tidak mesti. Gitu. Kan biasa orang bawa bakinya rasa-rasa kayak kue tak dulu tidak. Begitu. Jadi masing-masing sudah punya. Masing-masing sudah punya. Jadi tadi lanjut respon pemerintah dari tahun ke tahun ya mulai terlihat. Namun pada saat mengikuti sidang. Oh, ada sidang? Iya, mengikuti tadi sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia itu respon pemerintah kurang kurang respect lah untuk bahasa kerennya begitu terhadap ini, baik di pemerintah daerah sendiri maupun di pemerintah desa terkait tadi. Kenapa? Ya entahlah, saya enggak masuk di dalam ruang lingkup pemerintahannya. Kita hanya di desanya saja, masyarakatnya seperti apa masyarakatnya saja. Saya tidak enggak masuk di situ. Oke. Tapi bukan berarti kurangnya respon itu untuk menurunkan semangat kami, tidak. Akan tetapi kami malah bersemangat begitu. Malah bersemangat karena kami pikir awal mula munculnya tamu tahun ini karena perjuangan. Awal munculnya tamu tahun ini karena perjuangan. Nyawanya pun siap melayan demi Pak Jenekan dan tamu tahun ini. Ya gitu. Itulah yang menjadi dasar saya. Kenapa tamu tahun ini sekalipun tidak ada respon yang bagus terhadap pemerintah pada saat kemarin mau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia terkait pendanaannya, ya saya langsung iakan karena persoalan finansial yang menghalangi untuk ditetapkannya warisan budaya tak benda Indonesia ini tidak ada apa-apanya ketimbang perjuangan leluhur kami dulu. Nyawanya rela mati, nyawanya rela diambil demi Pak Jenekan. Ini pun yang harus saya lakukan hari ini. Kalau finansial yang menghalangi saya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Berapapun nilainya yang harus saya keluarkan pada saat ditetapkannya warisan budaya tak benda Indonesia ini tamu tahun, itu tidak ada artinya. Gitu, itu yang mendasari saya. Jadi bukan berarti tidak ada bantuan dari pemerintah sehingga saya stopkan juga ini proses penetapan warisan budaya tak benda Indonesia gitu. Iya. Nah, kalau saat ini kan sudah melihat hasilnya bahwa diakui oleh negara.
Pak Jenekan sebagai tamu 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 sebagai warisan warisan budaya tak benda Indonesia. Apa responnya? Ya. Karena Anda yang berjuang begitu ya dengan teman-teman, apa respon mereka? Ya, sampai saat ini sih belum ada apresiasi secara langsung, baik dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, belum ada. Karena kenapa? Tidak berubah. Iya, karena kenapa? Sampai dengan hari ini kan yang saya ikuti kemarin tanggal 19 sampai tanggal 23 itu penetapan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, di tanggal 16 nanti November 2024 itu ada lagi rangkaian di Jakarta, rangkaian penghargaan gitu. Jadi tamu tahun sudah bisa menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi disinilah kita apakah pemerintah yang mau unjuk gigi, dia merasa di depan atau bagaimana ya? Nggak perlu saya sih persoalkan. Ya cukup dari perjuangannya saya. Apakah betul-betul apresiasinya ini tulus ke kami atau bagaimana? Kita lihat nanti ke depan pada saat pelaksanaan tamu tamu gitu. Oh, iya. Kayaknya menantang begitu ya. Sepertinya dari gaya bicara ya saya agak sedikit tegas begitu ya. Kenapa tidak diperhatikan ini warisan kita, sedangkan masyarakat sudah memperjuangkan Gitu. dari awal hingga akhir pelaksanaan begitu. Paling tidak senggol sedikit lah gitu. Ya. Baik, kalau bicara terkait dengan tamu tamu yang dilakukan ini, perjuangan Dula dan teman-teman seperjuangan di sana, ini umurnya kisaran berapa? Karena kan yang tahu tentang tataan dari acara tersebut itu pasti mereka yang tua-tua. Nah, pemuka-pemuka ini juga ikut untuk merespon kegiatan tersebut. Ya, jadi ini kan Anda muda, yang lain pasti kan ada yang sudah ya umurnya lebih inilah. Bagaimana respon mereka? Ya, jadi kan kita tamu tahun ini kegiatan tamu tahun itu pelaksanaannya dibawahi oleh Dewan Adat. Oke. Nah, Dewan Adat. Jadi apa nama Dewan Adatnya? Dewan Adat Pulau Pajenekan. Oke. Ya gitu. Jadi dalam Dewan Adat itu ya mesti orang punya umur di atas 40. Yang tahu kisahnya ya ini di atas tamu 40 tahun. Namun yang mengeksekusi yang dibawa itu saya. Yang paling muda yang didorong untuk bergerak gitu, untuk berkomunikasi, kerja administrasinya dan lain-lain itu. Jadi orang tua kami sisa mensupport. Sisa mensupport, mendoakan. Apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan berjalan dengan mulus. Sesuai yang diharapkan. Inilah yang terjadi sekarang. Doa mereka, support mereka sehingga perjalanan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tamu tahun ini berjalan sesuai yang kita inginkan dan kita harapkan yang sampai saat ini gitu. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi seperti apa tamu tahun menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui, persaingan-persaingan mungkin yang dilakukan dengan daerah lain karena itu tadi ada keunikan tersendiri. Nanti kita akan lanjutkan selepas kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Tangkalingani dikuram tepu-tepuan natorioloe engka asu-asuku nan reku tepanan re Semua dain tepu-tepuan masa horok mati pakai ribolae dia sendiri pakai
nasabah tepu-tepuan wibawa bunga-bunga manemi tanian tonge-tonge ajak narunaki pada salah paham nasabah tepu-tepuan wibawa bunga-bunga manemi tanian tonge-tonge Nyonyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja. Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana. Ya ampun, iya ya mak, iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita melanjutkan perbincangan kita mengenai tamu taung Pulau Panjenengan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan sudah ada Dullah, ini juga salah satu atau seorang anak muda yang tidak mau warisan budayanya ini diambil oleh orang lain, dan dia mau diakui oleh pemerintahan kita hingga budaya ini tidak hilang begitu di masyarakat dan akan dikenang terus sampai generasinya Dullah dan seterusnya ya, tidak boleh hilang begitu. Oke, ini perjuangan yang tidak gampang sahabat budaya hingga menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, dan salah satu adalah tamu tahun di Pulau Panjenengan. Baik, masih terkait dengan respon pemerintah sendiri. Nah, ini pemerintah daerah maupun pemerintah desa terkait yang tadi kita sudah bahas. Sebenarnya kan kalau yang seperti itu kan berkas-berkasnya harus dibawa ya, Dullah ya, betul. sampai ke tingkat Jakarta, dan tidak segampang kita membalikkan telapak tangan yang kita bilang tadi tanggal 19 sampai tanggal 23 Agustus ya, lama. Betul. Nah, dananya dari mana? Kita real ya, kan tadi bilang acara tamu taung itu bisa memakan biaya sampai 1 miliar rupiah. Nah, Anda sebagai penggerak. Iya. Jadi tadi dari mana anggaran itu sampai bisa mengikuti warisan budaya tak benda Indonesia di Jakarta mulai tanggal 19 sampai 23 Agustus 2024. Ya, yang pertama itu tentu saya koordinasi setelah ada penyampaian, setelah ada penyampaian undangan dari daerah dalam hal ini bidang kebudayaan Pangkep. Jadi 2 hari berselang
mau mengikuti kegiatan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia ini, saya lebih dulu menyampaikan ke kepala bidang kebudayaan, ini anggarannya bagaimana? Ini anggarannya bagaimana? Apakah kegiatan ini betul-betul didukung oleh pemerintah atau bagaimana? Jawab beliau, dia bilang tidak ada deh. Tidak ada anggaran dari pemerintah daerah. Anda tidak bawa proposal? Tapi saya lanjut bertanya, kalau bisa saya minta tolong ini, Bu. Saya minta tolong disampaikan pesan saya, kalau bisa sampaikan dulu, sampaikan dulu kepala dinas pemerintah desa, kemudian dia sampaikan juga ke kepala desa terkait kegiatan ini. Saya mau tahu dulu apakah ada respon, ada dukungan, supporting begitu. Kalau memang ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ya ada masalah bagi saya gitu. Nah itu sampai di situ. 1 jam kemudian, beberapa jam kemudian, Bu Kabid, kepala bidang kebudayaan Pangkep itu menelpon lagi ke saya, bilang tidak ada deh, tidak ada anggaran. Jadi proposal pun tidak diajukan sama sekali? Tidak, karena buat apa mengajukan proposal kalau sudah ada tanda bahwasanya tidak ada anggaran, gitu. Iya juga. Akhirnya Anda menggunakan anggaran sendiri? Iya, jadi saya menggunakan anggaran lewat kebetulan ada ormas saya, ada organisasi saya yang betul-betul sudah berjalan sekarang. Itu ormas memang saya yang dirikan. Ormas itu belum lama juga, baru tahun ini terlaksana, terbentuk dan jalan. Jadi lewat ormas itu saya dapat sedikit anggaran. Itu satu. Kedua, dukungan orang tua juga. Jadi tidak lepas sesuatu yang saya laksanakan, kegiatan apapun harus menyampaikan orang tua. Karena restu orang tua penting ya. Iya, itu yang penting. Segala macam bentuk aktivitas dan kegiatan saya, langkah apa yang mau saya ambil, tentu saya menyampaikan dulu ke orang tua. Nah, dalam hal ini tamu tahu alhamdulillah 100% dia dukung, support gitu. Sehingga saya juga dapat dana dari orang tua gitu. Adapun uang pribadi saya juga sisipkan masuk di situ. Sehingga tergabung, setelah saya catat cukup ini ke Jakarta, kemudian baliknya juga cukup. Alhamdulillah kita. Jadi perjuangan Anda tidak tidak sia-sia ya. Alhamdulillah. Wah, ini anak muda yang perlu diacungkan jempol, sahabat budaya, karena tidak mau orang lain mengambil budaya kita di itu yang penting. Alhamdulillah. Oke, baik, yang mau bertanya silahkan di 0811 400 9250 tentang Tamu Taung, dan juga ini Pulau Panjaitan adalah salah satu yang masih mempertahankan budaya tersebut dan menjadi warisan budaya tak benda diakui di Indonesia. Baik, bicara lagi kembali. Apakah setelah Tamu Taung sendiri ini Pulau Panjaitan itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, akan menerima penghargaan dari kementerian terkait? Tadi bilang akan ke Jakarta nanti bulan depan. Iya. Nah, siapa yang pergi? Anda atau siapa nih? Iya kan? Iya, betul. Ini Jadi yang perlu dipertanyakan juga kan, Anda yang berjuang ya, dan teman-temannya. Betul. Jadi kemarin dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan sudah masuk juga pemberitahuan melalui surat itu di tanggal 16 November 2024 sudah ada kegiatan di Jakarta, itu sudah ada penerimaan penghargaan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi salah satunya Tamu Taung Panjaitan. Ya. Tapi nantilah ke depan, bulan depan, apakah pemerintah daerah sendiri yang ikut atau ke sana mengambil penghargaan itu, menerima penghargaan itu, atau dari desa? Itu nanti. Tapi kan
Itu kan nanti kementerian kan otomatis terstruktur ya, iya, Dula, ya? terstruktur betul. Iya. Jadi itu kementerian memang terstruktur dari Iya. pemerintah Atasan sampai atasan bawahan. sampai bawah. Iya, Jadi betul. secara otomatis pemberitahuan ini itu sampai ke pemerintah desa. Sampai ke pemerintah desa. Jadi nanti kita lihat bulan depan apakah pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau yang mewakili ke Jakarta atau malah dari desa. Maunya sih ini ya, imbang ya. 50-50 begitu. Kalau dari pribadi saya sih, saya memang tidak ada jiniat untuk tampil di depan. Tidak ada jiniat, sekalipun saya bekerja keras, berdarah-darah di lapangan untuk mensukseskan tamu tahun ini supaya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Persoalan siapa yang dianggap di situ, siapa yang berjuang di situ, itu no problem. Saya tidak persoalkan. Yang penting ini sukses. Iya. Begitu. Wow, anak muda yang mau berjuang untuk warisan budaya tak benda di Pulau Pajene, Kang. Dan ini juga salah satu yang perlu disupport ya. Kalau mau dipikir kita orang-orang yang mendengarkan saja, waduh, perjuangannya bukan main begitu. Setiap rumah, setiap tempat itu harus membuat kue-kue tradisional yang ada dan menyambut tamu-tamu yang datang. Kayak lebaran Kidi. Lebaran kedua ya. Lebih dari lebaran sih sebenarnya. Itu salah satu keunikan juga, justru mudiknya orang-orang Pulau Pajene Kang itu pada saat tamu-tamu, bukan pada saat Idul Fitri lebaran, bukan. Oh begitu. Iya. Karena hari lahirnya Nabi Muhammad juga begitu. Iya, ya. gitu. Banyak telurnya berarti di sana. Ya ada sih, ada. Iya. Gitu. Oh, jadi semua warga di sana yang seperti tadi yang kita sebutkan mengadakan gitu. Jadi berapa orang tadi kita bilang itu? semua masyarakat. Semua masyarakat. Tanpa terkecuali. Semua masyarakat. Jadi yang di keluarga jauh. kepulauan. Ya, jadi keluarga jauh di luar, di daratan, di luar Sulawesi yang merantau, baliknya atau mudiknya itu bukan di Idul Fitri, tapi pada saat tamu-tamu. Ini salah satu keunikannya juga. Maunya ke sana juga kita ya. Nanti Ya. kapan-kapan RRI meliput ya ke Siap, sana. insyaallah. Baru dibikinkan dokumenter. Oke. Bisa. Jadi insyaallah nanti tahun depan melalui dari Dewan Adat kami bersurat di ini RRI Pro 4 untuk ikut menyaksikan langsung kegiatan tamu-tamu. Semoga ya kita ada waktu tahun depan. Mudah-mudahan bisa ya. Bulan Amin. apa? Bulan apa? Bulan Muharram. Muharram ya. Iya. Oke, nanti kita akan semoga bisa, dan ini bisa dijadikan dialog untuk kita. Siap. Sampai ke Jakarta juga. Ada namanya dialog kami yang berlangsung dan ini akan disiarkan di seluruh Indonesia. Coba nanti kita nego sama teman-teman saya. Siap. Kita sudah punya channel ini untuk membangkitkan budaya kita yang ada, dan ini salah satu juga tidak ketinggalan media harus turun tangan. Iya, ya, betul untuk itu. meliput hal tersebut. Oke, baik. Kita tadi sudah berbincang terkait perjuangan dan dana yang diperoleh. Nah, kenapa kita Abdullah itu sangat antusias sekali, menginginkan sekali supaya tamu tahun ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia? Iya. Alasannya kenapa? Cari nama? Oh tidak. Oh tidak, tadi dia bilang tidak tahu. Oke, di-clearkan ini. Oke, Iya, silakan. Jadi saya antusias sekali. Kenapa? Karena setelah saya generasi saya selanjutnya sisa menikmati. Karena pedihnya perjuangan itu luar biasa. Ya, sehingga pada saat generasi saya selanjutnya itu sisa menikmati. Tidak perlu lagi, saya tidak mau ada beban. Ada beban dari generasi di atas sampai ke bawah, tidak ada. Cukup menikmati hasil perjuangan, itu yang pertama. Yang kedua, supaya tamu tahun ini dapat pengakuan, bukan hanya sekedar pelaksanaan kegiatan ritual yang kita adakan setiap tahunnya, tidak. Bukan berarti ada pengakuan dari kabupaten maupun provinsi Sulawesi Selatan, tidak. Akan tetapi kami mau di tingkat nasional, pengakuan secara nasional yang betul-betul masuk sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, inilah beberapa keinginan saya. Kemudian selanjutnya dengan ditetapkannya ini, dengan ditetapkannya warisan budaya tak benda Indonesia tamu tahun,
itu secara otomatis akan berembes dari tingkat pemerintahan yang ada di dalam. Yang tadi cuma sekedar statusnya dusun, bisa-bisa dan tidak menunggu lama akan menjadi desa. Karena kenapa? Sangat tidak etis, tidak wajar suatu daerah, suatu pulau yang punya warisan budaya tak benda Indonesia diakui di tingkat nasional, baru tingkat pemerintahannya hanya sekedar dusun, bukan desa. Itu juga salah satu Itu yang salah satu diinginkan ya oleh Dula ya. Iya begitu. Itu yang kemudian terakhir supaya respon pemerintah mau tidak mau juga itu betul-betul kami diperhatikan, karena ini bukan kegiatan abal-abal, sudah dapat pengakuan dari pusat. Alangkah mirisnya kalau pemerintah daerah tidak memperhatikan tamu-tamu. Jangan sampai pemerintah daerah lain yang malah mensupport kami, kan malu karena ini sudah diakui. Jadi mau tidak mau pemerintah daerah harus betul-betul 100% mensupport segala bentuk kegiatan tamu-tamu yang ada di Pulau Panjaitan, karena sudah ada pengakuan. Jadi mau tidak mau gitu. Jadi kedepannya itu harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu, karena buat apa kita laksanakan kegiatan kalau tidak ada pengakuan? Ini kan ada pengakuan. Ini kan yang selama ini ya entahlah, mungkin jangan sampai ada salah satu pihak dari siapa lah gitu. Oh jangan terlalu ini karena kegiatan ini begitu. Tapi ini sudah ada pengakuan loh. Jadi mau tidak mau, alangkah malunya saya katakan tadi kalau ada pihak lain justru mensupport kami. Di mana pemerintah daerah, di mana pemerintah desa. Saya kira itu. Oke. Baik, kedepannya apa tamu tahun yang perlu diperbaiki atau dibenahi untuk tetap menjaga kelestarian budaya yang ada di Panjaitan ini? Ya, yaitu fasilitas yang kami butuhkan di bawah. Fasilitas karena mengingat setiap tahun itu semakin banyak masyarakat. Semakin banyak pengunjung dari berbagai daerah yang datang menyaksikan langsung kegiatan tamu-tamu di Panjaitan, sehingga sangat diperlukan tempat-tempat untuk kenyamanan para pengunjung, homestay, misalnya listrik yang harus betul-betul standby begitu penambahan, sekalipun sekarang sudah ada listrik yang sudah sampai 5 jam 6 jam menyala, agar tetapi tidak memuaskan bagi pengunjung pada saat tamu-tamu gitu. Itu tadi. Kemudian air, misalnya air bersih yang betul-betul harus siap di Panjaitan. Ya, gitu. Jangan sampai airnya memang kenapa di sana, mohon maaf? Airnya ya air bersihnya itu dari Makassar malah. Air bersihnya dari Makassar gitu. Tidak ada penyulingan langsung yang ada di Panjaitan. Gitu. Itu yang perlu. Itu Ada lagi mungkin yang lainnya? Yang Homestay tadi, air yang perlu dibenahi, penataan jalan gitu supaya tertata lagi jalanan, sehingga kenapa jalannya? Saya belum pernah ke Panjaitan. Bolehlah digambarkan kenapa jalannya di sana? Jalan-jalan perlu dirapikan dengan apa? Intinya aspal, paving block diperhatikan apa, sehingga para pengunjung betul-betul dinikmati. Bukan hanya persoalan tamu-tamu dia kunjungi, tidak, tapi betul-betul masuk di Panjaitan dia merasa nikmat, dia merasa nikmati suasananya begitu. Betul-betul hiburannya berlibur di Panjaitan begitu. Ada kesan tersendiri pada saat ke Panjaitan. Bukan hanya sekedar tamu-tamunya, tapi ada kesan tersendiri yang dia bawa ke balik di. Bagus Mitowo jalannya di desa sana. Itu. Enggak pergi pakai off road lagi. Nah, itu maunya. Itu kita semua. Jalannya licin, aspal, tidak perlu susah payah lagi. Karena kan infrastruktur itu salah satu juga berpengaruh untuk kita ke sana ya. Betul. Nanti kalau saya pakai mobil yang bukan off road, bahaya dong saya. Ini ya yang perlu dibenahi juga ya. Makanya lewat tamu tahun ini, cara saya untuk supaya pemerintah melihat, supaya pemerintah melihat, karena ratusan pulau loh di Kabupaten Pangkep, luar biasa. Satu-satunya punya kegiatan tamu-tamu yang diakui oleh Indonesia. Gitu. Dan ini tadi air, jalan, apalagi infrastruktur ya. Ada lagi, apalagi mungkin listrik.
listrik juga belum masuk sampai ke sana ya. Masih ada yang tidak menggunakan listrik di daerah sudah menggunakan sana? sudah menggunakan, cuma 6 sore menyala, jam 11 malam mati. Aduh, pantasan kalau jam 11 malam itu ada orang tidak ada di tempatnya. Jaringannya sudah kosong begitu ya. Begitu. Iya. Oke. Jadi listrik, air dan juga infrastruktur. Iya, karena kalau orang mau bawa itu PLN punya tiang ya, harus kan bawa ke jalan 6. Nggak perlu pakai merek Hilux itu. Iya, gitu betul. Biar sama merek. Aduh, dia harus membayar nih. Bercanda. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Iya, itu. Jadi ada yang lainnya apa lagi? Jadi itu berembes ke situ. Itu dasar pemikiran saya. Tamu tahun ini harus lolos supaya yang lainnya itu mudah diperhatikan oleh pemerintah. Iya, itu salah satu jalan. Itu salah satu jalan. Oke, harapannya apa yang perlu mungkin Abdullah menyampaikan bahwa apa dari warisan tak benda ini bisa menjadi tumpuan mungkin atau juga mungkin sebagai salah satu pendongkrak dalam pemajuan desa? Iya, jadi harapan yaitu tadi pemerintah semakin memperhatikan Panjenengan, baik pemerintah desa, provinsi maupun di kabupaten ini yang sebagai yang penyuplai segala bentuk kebutuhan yang ada di pulau, khususnya di Panjenengan, gitu. Jadi kemudian mudah-mudahan tamu tahu bukan hanya sekedar nama. Bukan hanya sekedar kegiatan yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang ada di Pulau Panjenengan, akan tetapi betul-betul murni dari dalam hati pelaksanaannya ini. Iya. Sehingga pemerintah daerah pun juga betul-betul peduli terhadap kami, segala bentuk kekurangan maupun dari anak-anak yang putus sekolah misalnya, lewat tamu tahun ini betul-betul diperhatikan siapa-siapa yang mau melanjutkan pendidikannya, sehingga kedepannya mengembangkan lagi tamu tahun ini semakin tertata dengan baik begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk kedatangan dari Abdullah Daeng Siruah, Ketua Dewan Suro Dewan Adat Pulau Panjenengan. Di topik kita pagi hari ini, tamu tahun Pulau Panjenengan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Semoga perjalanannya nanti sampai ke Jakarta dengan selamat. Amin. Semoga dananya terkumpul dengan banyak juga ya. Semoga dukungan pemerintah tetap ada untuk Anda dan rekan-rekan di sana seperjuangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.